Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang hikmat sorgawi dan hikmat duniawi. Lalu ada dua perikop yang hari ini kita bahas. Jadi dari Yakobus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai 18. Lalu kemudian Yakobus 4 ayat 1 sampai dengan 12. Ya, jadi ini ada dua bagian perikop. Masih ada kaitannya? Ya, masih ada. Karena sebenarnya kalau kita bicara kitab Yakobus, ini kan ditulis untuk orang-orang Kristen latar belakangnya Yahudi. Ya. Dan di sini di awal ditekankan bagaimana hidup sebagai orang percaya, orang Kristen di dunia yang real. Artinya menghadapi kemiskinan, menghadapi konflik, menghadapi bahaya, menghadapi serangan dan juga penyesatan. Bagaimana kita nggak hidup di dunia yang bubble gitu ya, yang kayak di sebuah gelembung yang kita diprotek 100%. Enggak. Nah, tapi bagaimana kita bisa menjadi orang bijak dengan tindakan bijaksana? Nah, untuk itu kita memerlukan hikmat. Ada dikatakan bahwa sebuah pohon itu diukur atau dihitung dari kedalamannya. Jadi makin dalam sebuah akar pohon, makin kuat untuk diperkirakan pohon itu atau makin tumbuhnya makin besar, tumbuhnya makin lama, atau makin tahan terhadap setiap serangan-serangan. Nah, demikian juga bahwa sebuah pohon misalnya ya, itu dihitung dari bagaimana pada waktu dia jatuh gitu ya. Pada waktu dia jatuh itu bagaimana efeknya gitu. Nah, hal yang sama juga dengan orang Kristen. Orang Kristen itu diukur dari apa? Pertama dari kedalaman akar pengenalannya akan Tuhan. Itu sebabnya pengajaran seperti ini penting bagi gereja. The deeper is your root, the stronger and the higher you can build upon. Tuh ya, makin dalam akarnya kita, makin besar nanti kita bisa membangun. Yang kedua, seperti tadi ya, sebuah pohon itu akan kelihatan hebat waktu dia jatuh, efeknya gimana. Saya ingat waktu saya pergi ke Taman Nasional di Vancouver, saya dibawa ke satu tempat dan di situ ada pohon aras, ya, cedar. Dan cedar ini dihantam oleh kilat dan patah 3. Dan patahannya saja itu bisa menumbuhkan 3 pohon cemara besar. Dan patahan itu sampai sekarang masih ada. Walaupun itu sudah lebih dari 30 tahun. Nah, artinya begini. Apalagi kita tahu ya pohon aras itu pohon yang kuat. Karena itu kan kayu untuk kapal-kapal di zaman Alkitab. Jadi makanya Mazmur 92 mengatakan seperti pohon aras di Libanon. Dan lambang negara Libanon kan pohon aras. Ya, pohon aras itu yang bisa tumbuh di bukit-bukit. Dan dia punya kemampuan untuk bertahan melewati segala macam angin, badai, serangan dari cuaca. Nah, kalau pohon aras ini jatuh, efeknya besar. Demikian juga dengan kita. Kalau kita orang Kristen dipanggil Tuhan, how big is your effect? Berapa banyak yang nangisin kita? Atau malah nyukurin kalau kita meninggal gitu. Berapa banyak yang terdampak dan mengatakan kami sungguh diberkati dengan kehidupan orang ini. Nah, disinilah kita belajar bagaimana kita serius membangun kerohanian kita. Nah, itu salah satu message dari kitab Yakobus. Bagaimana Anda menjadi orang yang dewasa di dunia yang real, yang penuh dengan persoalan. Nah, saya mulai dengan statement ini, ya, yaitu kita bicara mengenai wisdom di dalam Amsal 4 ayat 7 di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, bagian yang pertamanya itu wisdom is supreme atau principle, so acquire wisdom.
Jadi kalau bahasa Indonesia kan permulaan hikmat itu maka carilah hikmat. Tetapi dalam terjemahan aslinya sebenarnya begini. Hikmat itu begitu penting dan tinggi, maka kejarlah hikmat, dapatkanlah hikmat. Nah, kembali lagi, kalau kita bicara hikmat, ingat ya, cara orang Yahudi memandang hikmat dengan cara orang Yunani beda loh. Beda. Orang Yahudi melihat hikmat itu bukan sekedar pengetahuan. Nah, kalau orang Yunani, karena hikmat diterjemahkan Sophia. Sophia itu lebih kepada knowledge, pengetahuan. Jadi, kalau orang itu disebut sebagai orang sophist atau orang yang berpengetahuan dalam, yang kita sebut sebagai philosopher, orang-orang yang mencintai hikmat. Kan filio itu cinta, kasih. Sophia itu hikmat, pengetahuan. Jadi philosopher adalah orang-orang yang mencintai pengetahuan. Filsuf. Jadi ukuran orang Yunani kalau yang namanya orang berpengetahuan, orang berhikmat adalah orang yang punya banyak pengetahuan, banyak informasi. Tapi orang Yahudi enggak. Orang Yahudi itu memandang orang yang berhikmat itu bukanlah orang yang punya banyak pengetahuan. Tapi orang yang mampu membuat pengetahuannya itu menjadi aplikasi hidup sehari-hari. Jadi pengetahuan memampukan kita untuk memilah atau untuk menyortir, membeda-bedakan persoalan, tetapi hikmat memampukan kita untuk menyatukan, menerapkan kebenaran di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kita mesti bisa gini, kalau kita mengatakan saya mau menjadi orang paling pintar di muka bumi ini, Anda nggak bisa mengalahkan Om Google. Kalau kita bicara pintar dalam konteks informasi, betul ya? Anda ketik satu kata misalnya hikmat, keluarin di Google, jutaan input bisa masuk ke sana. Bisakah kita mengelola semua? Enggak. Dulu kita impress orang itu bisa menghafal presiden Amerika gitu ya. Nama-nama kota, saya senang dulu pengetahuan umum, jadi beli buku pengetahuan umum. Baca segala macam, ibu kota, jenis makanan, bendera, gitu, ya. Juara dunia sepak bola dari mulai awal dari sampai sekarang, itu senang kita hafal. Tapi pertanyaannya, ketika Om Google muncul, yang begitu-begitu udah nggak top lagi. Kita udah nggak impress dengan orang-orang kayak gitu ya. Karena apa-apa cari aja di Google kan gitu. Kayak kemarin ada yang nanya, berapa negara yang menjajah Indonesia? Ada berapa? Ada banyak. Banyaknya berapa, Bu? Berapa negara penjajah Indonesia? Nggak tahu kan? Waktu belajar SD, SMP, SMA, tahu nggak berapa? Berapa, Tim? Lupa. Udah pasti Jepang atau Belanda? Belum tentu. Ada 6 yang menjajah Indonesia. Dari mulai Portugis yang dibawa oleh Francisco Xaverius. Dan dia membawa Injil sebenarnya. Jadi bukan menjajah, tapi dia turun langsung ke Timor Leste kan. Jadi dia bercokol lama di Timor Leste. Tapi ada nggak bekasnya kepada kita? Ada itu. Kata meja, sepatu, pintu. Itu kan semua bahasa Portugis. Ya. Lalu apa lagi yang menjajah kita? Siapa lagi setelah Portugis? Spanyol enggak, Bu. Spanyol ke Filipina dia naiknya. Ya Magellans itu naiknya ke Filipina, kitanya ke bawah. Karena dunia waktu itu dibagi 2. Sama Spanyol dan kerajaan Portugis. Itu ya. Jadi kita dapatnya yang Portugis. Yang Spanyol itu Filipina ke atas. Nah, yang kedua siapa? Oke, Belanda. Oh, Belanda masih banyak. Ada Inggris dulu kan? Makanya Inggris itu ada Malioboro. Itu karena jenderalnya Marlborough. Ada benteng Marlborough di Bengkulu. Lalu mereka tukar guling sama Tamasek. Jadi si Raffles pindah ke Singapura, kemudian Belandanya masuk ke Indonesia. Ya, tukar guling itu dulu Tamasek kan itu namanya kerajaannya. Kita dapat Raffles Arnoldi doang. Itu Raffles.
Lalu siapa lagi? Ada Daendels, orang Prancis yang bangun Anyar Panarukan. Itu orang Prancis karena perang Belanda. Lalu menang Prancis. Nah, gubernur jenderalnya di sini namanya Daendels. Itu orang Prancis. Nah, gini. Ada yang nanya begitu. Saya bilang, tanya aja Google, gampang. Langsung keluar. Oke. Pertanyaannya, waktu orang itu tanya, dia nggak bisa mengatakan apa manfaat orang Prancis ke Indonesia. Nggak ada yang tahu. Google nggak bisa kasih tahu itu. Until saudara memahami rencana Allah. Lalu waktu saya ditanya, Pak, apa manfaat orang Prancis menjajah Indonesia? Saya bilang, kamu tahu tuh gereja Ayam Mayor di Semarang? Kamu tahu ada orang-orang Kristen yang diinjili dan bertobat? Mohon maaf, perempuan-perempuan Indonesia yang Jawa pertama sekali mengenal bra itu dari orang Prancis. Kutang itu loh, kutang. Ya. Contoh, bagaimana Tuhan melindungi. Ini kan semua yang disebut dengan redemptive act of God. Nah, jadi gini, hikmat itu bukan cuma berapa banyak pengetahuan yang Anda punya, tetapi bagaimana Anda memakai pengetahuan-pengetahuan yang ada, lalu Anda terapkan dalam hidupmu, dan kemudian menjadi kebenaran yang membawa berkat kepada orang lain. Nah, itu tujuan Yakobus mengajarkan tentang hikmat. Jadi orang berhikmat bukan seberapa banyak ijazah, diplomanya. Gitu. Salah nggak Pak kita belajar tinggi? Nggak salah. Tetapi apakah itu jaminan Anda berhikmat? Enggak. Enggak sama sekali. Ya. Nah, pengetahuan versus hikmat. Di slide berikut ini. Hikmat itu sangat penting bagi orang Yahudi. Ya. Dia tidak cukup orang Yahudi itu hanya punya pengetahuan. Dia harus memiliki hikmat untuk bisa menggunakan pengetahuan itu menjadi tepat sasaran. Bagaimana saya menggunakan hikmat? Jadi kalau di dalam orang Yunani, dia punya stages hikmat. Yang pertama namanya, dia punya pengetahuan dasar. Menjawab 5 pertanyaan. Apa, siapa, di mana, kapan, oleh siapa. Ini pertanyaan dasar. Ini namanya grammar stage. Apa, siapa, di mana, kapan, dengan siapa. Kalau Anda mau mendapatkan sebuah hikmat, Anda mesti dilihat masalahnya apa, dengan siapa, siapa yang bertikai, di mana, kapan terjadinya. Itu toh? Apakah dengan Anda menjawab ini langsung bisa menjawab, memberi saran? Nggak bisa. Naik dulu yang berikutnya, namanya logic stage. Untuk menjawab pertanyaan, kenapa? Kenapa bisa berantem? Kenapa bisa berantem? Oh, karena itu. Aha. Jadi menjawab mengapa. Yang ketiga, baru pertanyaan menjawab kata bagaimana. Nah, ini orang Yahudi memberikan ini namanya 3 kaki. Yang di dalam bahasa Alkitab, pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Sekarang suka ya kalau Anda belajar di Amsal, pengetahuan, pengertian, hikmat. Knowledge, understanding, and wisdom. Nah, jadi knowledge itu apa? Itu yang paling dasar. Pertanyaan yang 5 pertanyaan dasar tadi. Lalu yang berikutnya, bagaimana Anda seperti kayak potongan puzzle gitu loh. Potongan puzzle kan dikasih 1000. Kalau orang yang pintar, siapa yang pernah main puzzle? Cuma 1. Apa yang Bapak Ibu lakukan dulu? Berita apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau main puzzle. Langsung Bu, tak 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 tak. Diapain Bu? Memilah kan? Mana kelompok warna kira-kira. Tetapi sebenarnya yang paling gampang gimana Bu pertamanya? Bikin pagernya kan ya, ujung-ujungnya kan. Caranya gimana? Lihat gambar besarnya dulu dong. Fotonya apa? Ini apa? Ini lukisan, apa kan gitu. Tapi kemudian yang pertama kita cari adalah ujungnya kan kita bikin.
untuk kita membuat batas. Kan gitu. Jadi kita tahu 1000 ini dibatasin oleh ini. Nggak boleh lepas. Setelah kita bikin batas, frame-nya, baru kita mulai isi. Dengan apa? Kita kelompok-kelompokin warna-warna yang mirip dan bentuk. Kan gitu. Nah sama. Jadi yang kedua yang namanya pemahaman atau pengertian di dalam Amsal, itu adalah bagaimana saya memakai semua informasi yang ada, lalu saya mulai pilah-pilah. Nah ini nggak bisa, anak kecil nggak bisa ini. Sampai dia mulai menjawab pertanyaan mengapa. Pertanyaan mengapa itu untuk membuat kita bisa memilah-milah persoalan. Setelah itu, baru kita try to connect satu sama lain. Connecting the dot namanya gitu ya. Untuk seperti kalau anak kecil tuh yang gambar begini. Pernah ya? Nah, menghubungkan titik-titik. Baru dia kelihatan, oh ini jadi kuda. Tetapi setelah itu, apakah cukup? Enggak. Kita mesti bilang, oke sekarang bagaimana bisa menyelesaikan persoalan? Dengan semua informasi yang sudah terkoneksi tadi. Nah jadi ini loh yang diinginkan oleh firman ini. Untuk kita menjadi orang berhikmat, kita perlu dasar. Tahu firman, tahu pengetahuannya. Makanya baca Alkitab. Tapi baca Alkitab saja kadang-kadang kita nggak memahami. Kenapa begini ya? Kenapa Yesus ngomong begini? Kenapa dia nggak ngomong begitu? Nah kalau saudara udah mulai bertanya begitu, bagus. Berarti saudara mulai bertumbuh dari pengetahuan kepada pengertian. Tapi berikutnya pertanyaannya, bagaimana saya melakukannya? Baru jadi hikmat. Ya, jadi itu yang kita mau lihat di dalam pelajaran ini. Nah, sekarang kemudian setelah kita tahu perbedaan besar antara hikmat versi Yunani dan hikmat versi Yahudi. Nah, yang Yakobus bicara di sini bukan hikmat versi Yunani. Ini hikmat versi Yahudi. Jelas ya? Jadi ini bukan filosofi. Nah, dari sini kita melihat ada dua dikatakan di dalam pasal 3 ayat 13 sampai 18. Dia memberikan dua kontras antara hikmat yang dari atas dan hikmat duniawi. Berarti ini bicara satu dari sorga, yang sejati dan yang palsu. Oke? Nih, Alkitab itu nggak ribet. Dia nggak pernah selalu ada pilihan ketiga. Gelap atau terang, tidak ada abu-abu. Palsu atau sejati. Jelas ya? Nah, jadi nggak ada dibilang hikmat yang hitam enggak, putih enggak, abu-abu. Nah, itu nggak ada tuh di Alkitab tuh. Terang atau gelap? Palsu atau sejati? Hikmat ilahi atau hikmat setan? Nah, sekarang diberikan dulu. Jadi kita akan melihat Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 18, itu dibagi dua bagian besar. Hikmat sejati yang datang dari atas dan hikmat palsu yang bukan datang dari Allah. Itu dulu bagian besarnya. Nah, saya pakai istilah hikmat sejati versus hikmat palsu. Dari situ kemudian dibagi tiga. Sumbernya, cara kerjanya, hasilnya. Oke, jadi kita belajar nih sekarang. Oh, hikmat yang di dalam ayat 13 sampai 18 itu ada tiga kontrasnya. Sumber, cara kerja atau operasionalnya, dan kemudian hasilnya. Nah, yang pertama kita lihat di sini. Sumbernya dari mana? Sumber hikmat yang sejati datangnya dari atas. Itu dari Allah. Ya, ayat 15 dan ayatnya yang ke-17. Coba kita lihat. Ada satu orang boleh baca, Bapak Ibu yang bisa, ya silakan. Supaya kita bisa sedikit interaksi. Sambil ini kepada saudara yang ada di Zoom, nanti boleh nyatet pertanyaannya ke admin di chat, supaya kemudian bisa diserahkan
ke kita di sini supaya kita bisa diskusi. Jadi Anda juga terlibat yang ada di Zoom. Silakan. Yakobus pasal yang ketiga ayat 15 dan 17. Ya, supaya Ayat 15, ya. itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Oke, ayat 17, Bu. 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, jadi pertama kita fokus dulu. Sumber dari mana? Hikmat yang dari sorga datang dari atas. Nah, atas ini bukan dari plafon, bukan. Dari Allah. Karena kemudian dikontraskan dengan sumber yang lain, yaitu dari mana? Nah, hikmat yang palsu sumbernya 3. Dunia, nafsu manusia, dan setan. Nah, ini jelas ini. Jadi sumber hikmat duniawi, jangan kaget. Kita nggak perlu merasa terintimidasi dengan orang tuh pinter banget. Karena kalau dia tidak pernah lahir baru, sehebat-hebatnya hikmatnya dia itu, Paulus bilang ini sebagai kebodohan. Foolishness. Kebodohan. Nggak perlu kita kagum. Karena orang boleh pinter tapi dia nggak bijak hidupnya. Dia boleh pinter tapi nggak bisa ngurus anak. Dia boleh pinter pernikahannya hancur. Dia boleh pinter secara akademis. Ngurus uang, hutang mulu. Nggak tahu kemana, nggak bisa nabung. Ada orang yang nggak terlalu pintar malah cenderung buta huruf tapi bisa nabung. Nah, ini kan berarti lebih bijak hidupnya. Berkaitan dengan area uang. Gitu. Jadi kita mesti tahu dulu bahwa hikmat yang palsu itu sumbernya itu adalah musuh Allah. Nah, di slide berikut ini kita lihat. Jadi segala yang datang yang bukan dari Allah akan ditakdirkan gagal. Tidak peduli betapa suksesnya hal itu terlihat sekarang. Kalau sumbernya bukan dari Tuhan, pasti 1000% gagal. Minimal dia tidak akan bertahan lama atau kekal. Itu kalau bukan dari Tuhan. Contoh yang paling gampang. Pada waktu kekristenan itu mulai dioyo-oyo, dibully pada awal abad ke-20 oleh orang komunis. Orang-orang rame-rame meninggalkan Tuhan abad ke-20. Mereka mulai mencari pengetahuan. Karena pengetahuan kelihatannya lebih seksi daripada iman. Orang lari semuanya kepada pengetahuan. Muncul salah satunya namanya komunis. Lalu dia bilang bahwa agama itu adalah candu. Mao Zedong bilang agama itu candu. Nah bagi orang China pada waktu itu, karena ada perang boxer, candu, agama menghancurkan. Karena candu menghancurkan Tiongkok pada waktu itu. Jadi dengan memakai ide itu, Mao Zedong mengatakan agama itu menghancurkan bangsa. Jadi jangan punya agama. Gitu ya. Semua misionaris diusir. Dari Shanghai, dari kota-kota yang banyak besar itu. Diusir semuanya. Tidak ada agama. Karena pada waktu itu komunis mengatakan bahwa Tuhan itu merusak. Semua orang di seluruh dunia dalam waktu singkat. Setelah dicetuskan awal tahun 1917 di Rusia. Semua seluruh dunia tiba-tiba. Indonesia termasuk walaupun dijajah Belanda. Tahun 1920 sudah ada yang namanya Partai Komunis. Yang dipimpin oleh Sneveld. Lalu dipenjara di Mangga Besar sana sama pemerintah Hindia Belanda. Udah ada gerakan komunis. Tetapi
Karena ini bukan dari Tuhan, apa yang terjadi? Cuma 70 tahun tahan. Sementara kekristenan di abad pertama itu sudah dioyo-oyo sama orang Romawi. Dianiaya, dipenjara, diusir. Termasuk saudara kita lihat Priscilla dan Aquila itu korban pengusaha yang diusir dari Roma. Akhirnya dia bikin di daerah Asia Kecil dan justru jadi gereja yang besar di sana. Itu dia pengusaha besar itu di Roma, diusir dia. Ini contoh bagaimana kekristenan itu dianiaya, tetapi karena memang ini datang dari Tuhan, bukan malah habis, tapi justru makin besar. Nah, jadi jangan kita langsung merasa terintimidasi melihat hal jahat yang kelihatannya berhasil sekarang. Yang kelihatannya sukses sekarang. Karena kita akan lihat kalau sumbernya bukan dari Tuhan, dia sudah dirancang untuk gagal. Destined to be failed. Nah, jadi di sini ciri hikmat itu sebenarnya melambangkan 3 musuh besar orang Kristen. Bapak Ibu, musuh besar kita menurut Efesus 2 ayat 1 sampai 3 itu 3. Kedagingan, keduniawian, setan. 3. Musuh kita tuh 3 ya, bukan 1, bukan setan doang. Jangan apa-apa salin setan. Dia salah satu dari 3 musuh kita. 2 yang lainnya kita mesti tahu. Yang 1, kedagingan kita, karena keberdosaan manusia. Jadi malas itu bukan dari setan. Malas itu kedagingan. Nanti betul bisa ditunggangin setan nggak? Ya, bisa. Ya, tapi itu kedagingan. Yang kedua, keduniawian, kosmos. Kosmos di sini artinya nilai-nilai yang dianut oleh dunia yang bertentangan dengan firman Allah. Yang melawan Kristus biasanya. Nah, ini yang disebut dengan pemikiran antikristus. Keduniawian. Jadi 3 musuh kita. Setan, kedagingan, dan keduniawian. Nah, ini punya paralel dengan sumber hikmat tadi. Coba lihat. Keinginan manusia, nafsu, berarti ini tergolong apa nih kalau nafsu? Kedagingan. Lalu dikatakan yang kedua dunia, berarti jelas nih dunia nih sama, dia pakai kata kosmos. Yang ketiga dari yang jahat. Siapa yang jahat? Nah, dipakai kata diabolos. Diabolos itu berarti diabolical. Itu berarti si iblis. Berarti dengan kata lain, ada duniawi, ada sensual atau daging, dan ada demonik. 3. Sama. Ya, jadi musuh kita dengan sumber hikmat yang bukan dari Tuhan sama. Paralel. Jelas ya? Nah, kemudian kita lihat, jadi segala yang tidak datang dari Allah akan ditakdirkan gagal, dan hikmat manusia itu kebodohan bagi Allah. Sementara hikmat Allah juga dianggap kebodohan bagi manusia di 1 Korintus pasal yang pertama dan 1 Korintus pasal yang kedua. Jadi sebenarnya kalau kita bicara paralel hikmat, kita mesti lihat juga dicek di sumber lain yaitu 1 Korintus. Ya. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab, ini namanya juga adalah teks konteks dekat dan konteks perjanjian. Artinya gini, apakah surat Yakobus ini ide itu ada juga nggak ditulis oleh rasul yang lain? Ya, kalau ada berarti paralel nggak, sama nggak? Supaya kita punya pemahaman gitu loh. Nah ini baru dari situ kita bangun teologinya nanti. Nah sekarang kita lihat ya, yang pertama jadi sumbernya itu atas dan dari dunia. Nah, sumber hikmat orang percaya apa? Sumber pertama dan terutama dari hikmat adalah Kristus. Satu orang boleh baca 1 Korintus 1 ayat 24. Karena ini nggak ada di slide supaya kita semuanya bisa mulai buka Alkitab juga. 1 Korintus 1 ayat 24 dan 30 dan satu lagi Kolose 2 ayat 3. Silakan Bu. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin.
Silakan. Kolose 2 ayat 3. Ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Nah, di dalam dia, yaitu di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristuslah tersembunyi, dikatakan apa? Harta hikmat dan pengetahuan. Di sini udah dibedain. Gitu, pengetahuan dalam bentuk pengetahuan ini dan hikmat yang bicara mengenai hikmat ilahi. Yang bicara mengenai spiritualitas. Jadi di sini sumber pertama kita untuk mencari hikmat apa? Yesus Kristus. Makanya kalau kita nggak lahir baru, nggak bisa kita punya hikmat ilahi. Nggak bisa. Perlu lahir baru. Perlu Kristus tinggal di dalam kita. Dan kata lahir baru artinya dia yang dilahirkan dari atas. Itu. Sama kan dengan sumber hikmat. Sumbernya mesti datang dari sorga. Gimana? Kristus. Jadi Kristus harus jadi Tuhan lebih dahulu. Makanya permulaan dari hikmat apa? Di dalam perjanjian lama. Takut akan Allah. Nah itu apa takut akan Allah? Menghormati Tuhan dan menjadikan dia selayaknya Tuhan. Itu sama dengan kita lahir baru. Kita memberi diri tunduk di bawah ketuhanan Yesus Kristus. Jadi sumber utama kita dan terutama adalah Yesus. Dikatakan di sini, Yesuslah hikmat Allah yang kekal. Jadi Bapak Ibu, hikmat itu bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi pribadi. Pribadi. Sama dengan kebenaran. Kebenaran itu bukan cuma pengetahuan tentang kebenaran. Tetapi dalam Yohanes saya katakan, jika engkau mengenal kebenaran, maka kebenaran akan kebenaran di situ bukan ilmu, tapi pribadi. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu Yesus. Jadi mau cari kebenaran, mau cari hikmat, cari Yesus. Itu dulu yang pertama. Baru yang kedua, sumber kita. Jadi kalau tadi sumber yang dari dunia tadi itu keduniawian, hawa nafsu, si roh jahatnya, kita enggak. Yang pertama roh Allah. Gitu. Yang kedua Kristus. Yang roh Allah dan Kristus kan yang melahirkan kita ya. Lalu Kristus. Lalu yang ketiga yaitu apa? Kitab suci. Kitab suci. Ya, di Ulangan 4 dan 2 Timotius 3:15. Nah, ini coba satu orang baca. Ini nasihat Paulus kepada anak muda yang namanya Timotius. Coba silakan baca. 2 Timotius 3:15. Ayo, silakan. Mic-nya mungkin boleh di-share ke tempat lain. Ayo, silakan Bu. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, dikatakan hikmat yang kamu dapat dari kitab suci. Lalu kitab suci itu menuntun kamu kemana? Kepada keselamatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua pertama sekali yang punya kerjaan untuk menanam hikmat itu adalah kita kepada anak-anak kita. Ajarkan dia firman. Pak, kan dia belum tahu Pak pemahaman. Gak apa-apa, hafal aja dulu, suruh hafal aja. Suruh hafal, suruh baca. Dia belum paham, gak apa-apa. Ingat, apa dulu tadi langkah pertama? Knowledge. Itu apa? Informasi dasar kan? Informasi dasar itu bagaimana caranya untuk mendapatkan? Hafal. Hafal, baca, ulang-ulang. Hafal, baca, ulang-ulang. Itu. Sampai kita bicara kali-kali kan? Kali-kali, tambah, bagi. Itu hafal, baca, ulang-ulang. Hafal, baca, ulang-ulang. Sampai kita dibangun malam pun 5 kali 6 berapa? Nah, mesti tahu. Gitu. Tetapi nanti kita mesti lanjut kepada yang berikutnya. Bagaimana menghubungkan data-data yang ada.
Tetapi anak perlu menerima firman sedini mungkin. Saya mendorong, apalagi dengan adanya Alkitab audio, kita bisa terima firman walaupun kita tidur. Tiap hari, tiap malam sampai pagi. Yang hamil, kenapa Anda percaya bahwa bisa dengar musik klasik bikin otak anak-anak itu pintar? Kenapa nggak dengar firman juga sama? Kenapa Anda nggak mau dengar firman? Bukan saya bilang, saya bikin anak saya dengar musik klasik sambil dia tidur. Tetapi kemudian saya ingat, sebelum dia datang ke gereja, saya siapin dia dengar khotbahnya saya. Sambil dia tidur-tidur gitu kan di cribnya itu, baby crib, dia dengar firman. Gitu. Jadi saya set jam 9 nanti nih pagi, saya biasa kebaktian, saya khotbah. Jadi dia saya bawa di belakang situ tuh. Nah dia udah di rumah, saya udah siapin dia untuk dengar khotbahnya saya. Sehingga nanti ketika dia lagi tidur-tidur, saya dengar khotbah, dia nggak nangis. Dia anggap aja itu sama seperti lullaby gitu ya. Dia tidur gitu. Dan dia besar dengan firman. Nah satu kali, kemarin minggu lalu, saya pergi ke Medan, pelayanan di sana, boksunya ini dulu bukan orang Kristen. Ya saya panggil dia boksu gitu. Dia bilang, boksu, sebelumnya apa? Oh dia bilang, ya saya sebelumnya bukan Kristen. Oke. Terus kemudian sekolahnya di mana boksu dulu? Dia sebut nama sekolahnya. Which is sekolah itu, bapak saya pernah diminta bantu jadi guru agama di sana. Di tengah-tengah kesibukannya di tentara, jadi pendeta, diminta untuk ngajar. Dia mau aja bantu gitu loh. Di sekolah Tionghoa. Akhirnya dia ngajar di sana. Nah, lalu si boksu dia bilang begini, oh aku ingat itu. Pak Simanjunta. Nah, bilang itu bapak saya. Gitu. Oh ya? Wah, saya bilang gini, boksu. Waktu itu aku ngambil kelasnya dia. Loh, kan kamu bukan orang Kristen. Kenapa ngambil kelasnya? Karena kalau di kelas Kristen kita bisa dapat 100. Kalau di kelas Buddha paling tinggi 80. Bahasa Sanskerta pula lagi. Jadi gurunya pelit kasih nilai. Kan 20 poin penting loh. Kalau di SCTB 8 sama 10 kan besar itu pengaruhnya di SCTB. Dia bilang kalau di Kristen bisa dapat 100, mudah pula lagi cuman ngafal ayat. Dipikir cuman ngafal ayat. Tapi bapak saya tahu, dia cuman tabur firman. Bapak saya udah meninggal. Kemudian saya lihat, hasil taburan bapak saya itu jadi hamba Tuhan sekarang. Jangan abaikan untuk menyampaikan firman Allah kepada semua orang. Tabur aja benih itu. Tabur terus. Kapan mau bertobatnya itu urusan Roh Kudus. Tapi kita mesti secara niat untuk menabur. Baik kepada anak, kepada keluarga, kepada diri kita sendiri. Itu sumber hikmat. Nah yang ketiga dikatakan sumber hikmat itu diperoleh dengan minta kepada Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat 5. Dikatakan kalau kamu kurang hikmat, minta kepada dia. Karena dia sumbernya. Jadi caranya gimana? Ada firman, baca, pahami, mengerti, lakukan. Tapi juga kadang-kadang kita udah kepepet nih, mesti ngambil keputusan. Nah, lihat, ini cara kerja hikmat. Engkau tidak tahu. Ketika engkau mulai berbahasa lidah, Alkitab berkata, Roh akan mengajarkan apa yang akan kamu sampaikan. Ini luar biasa loh. Ini teknologi rohani yang banyak orang Kristen abaikan. Minta sama Tuhan. Yang kedua, waktu engkau kepepet, minta sama Tuhan. Jawaban. Nanti, nah bagaimana cara kerjanya antara firman dan doa tadi? Waktu engkau minta, Roh Kudus akan mulai bikin kayak searching engine. Dia mulai, ada nggak dalam hatimu yang pernah tertanam firman itu? Kalau ada, dia cabut, saudara. Makanya rugi kalau orang gak mau baca Alkitab. Karena ketika nanti Roh Kudus akan cari, dia mesti cari sumbernya.
Siapa yang pernah ngalamin? Tiba-tiba saudara dapat kayak ide, ting, ini jawabannya. Siapa yang pernah ngalamin begitu? Aja, dikasih minta nasihat, kita juga nggak tahu gitu ya, udah denger, apa ya jawabannya? Terus kita minta doa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Teng, tiba-tiba dapat. Dari mana? Nanti Tuhan akan ingatkan kita firman yang pernah kita baca, nasihat rohani yang pernah kita dengar, atau ajaran-ajaran yang pernah disampaikan kepada kita lewat pemuritan. Itulah sumbernya. Minta. Kadang-kadang kita nggak tahu semua, tapi Roh Kudus bisa mengajar kita. Amin. Nah, sekarang tadi sumber, sekarang cara kerjanya bagaimana, Pak? Oke, cara kerjanya ada 2. Oh enggak, kita lihat dari ayat 13, 14 dan 17 ya, itu pembagian. Nah, coba kita lihat sekarang dari cara kerja hikmat sejati. Cara kerja hikmat sejati yang pertama dikatakan ayat 13 dan 14. Teman boleh yang di belakang atau ibu kasih ke belakang gitu loh. Nah, digilir aja ininya, mic-nya. Baca Pak, 3 ayat 13, 14 dan 17. Yakobus 3 ayat 13, 14 dan 17. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Oke, 17, 14 dulu Pak, 14. Udah Pak. Tadi 17, loncat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Oke, coba ya kita mulai dulu dengan, karena tadi ayatnya dimulai dari ayat 13 itu adalah hikmat yang palsu ya. Ibrani 3:1. Ibrani 3 ayat 1, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui yaitu Yesus. Nah, jadi di sini dikatakan untuk kamu tidak menginginkan, tetapi kamu memandang kepada otoritas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Gitu. Nah, kata envy di sini kayak iri gitu loh, seseorang itu dipromosikan, saya enggak. Ngiri untuk dapat jabatan, ngincer jabatan. Karena pada waktu itu dunia sedang diajar untuk sebuah iklan ini, promote yourself. Ayo jual dirimu. Nah sekarang dengan adanya sosial media, orang gampang menjual dirinya. To promote yourself. Ini artinya gini, Pak salah nggak Pak saya mempromote myself? Enggak sih. Tetapi hati-hati. Untuk apa kamu promote yourself? Apalagi kalau kamu mengatakan begini, saya lebih baik daripada dia. Nah itu udah mulai sombong. Saya lebih hebat daripada dia. Jadi dengan kata lain, apalagi begini, ini yang namanya envy di dalam masalah konteks ini. Saya membuat diri saya baik dengan cara menjelekkan orang lain. Itu duniawi. Saya membuat diri saya lebih baik dengan cara menjelekkan orang lain. Jadi kalau kita suka menjelekkan orang lain, sebenarnya kita sedang mempromosikan diri kita kan? Hati-hati. Itu yang namanya iri hati. Lalu yang kedua, mementingkan diri sendiri, yaitu ambisi mempromosikan diri sendiri. Ya, ini di dalam bahasa aslinya itu strive. Ngajak berantem, tujuannya memisahkan, ya, tujuannya untuk ini, oke, bahasa Yunaninya ini seperti begini, seorang politisi yang berusaha untuk melakukan perjalanan keliling,
dan kemudian untuk mengumpulkan suara. Nah, gimana coba seorang caleg itu untuk dia ngumpulin suara? Segala macam cara dia buat. Sebar duit, walaupun itu salah, nggak boleh, itu dia lakukan juga. Bikin segala macam. Tetapi ada juga yang melakukan dengan cara yang benar. Yaitu apa? Pada waktu dia menolong bener-beneran. Bukan udah lagi mau giliran pemilu baru nolongin orang gitu kan. Kalau memang orangnya benar adalah seorang yang memang peduli sama rakyat, nggak ada pemilu pun dia akan lakukan. Bukan udah ada maunya baru baik gitu loh. Ya, ada maunya baru baik. Nah, ini yang namanya strive ya. Jadi orang ini punya spirit adalah untuk mencari keuntungan diri sendiri tapi akibatnya memecah belah. Nah, ini roh yang dipakai di sini mementingkan diri sendiri. Jadi saya selamat, I don't care kalau orang lain jadi hancur. Yang penting gua selamat. Kalau di Singapura namanya apa ini? Kiasu. I don't care orang lain ngantri, yang penting gua dapat dulu. Ya, hati-hati. Ini bisa terjadi di gereja nggak? Coba baca Filipi 2 ayat 3. Satu orang boleh baca Filipi 2 ayat 3. Karena ini kata dipakai, muncul kata ini. Filipi 2 ayat 3. Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, jadi ini bicara mengenai komunitas ini. Ini masalahnya terjadi di komunitas. Jangan kamu cari kepentingan sehingga akhirnya komunitasnya pecah. Tapi bagaimana kamu berusaha mencari kepentingan orang lain dibesarin gitu loh. Dengan membuat orang lain berhasil, sebenarnya siapa yang berhasil? Kita yang berhasil. Tapi kalau saya yang berhasil terus, yang lain saya injek-injek, bagaimana perasaan orang yang saya injek-injek? Hati-hati, ini terjadi. Bapak Ibu, ini konteksnya lagi dia bicara di gereja loh. Nanti pasal 4 lebih jelas lagi kasusnya. Tapi dia mau kasih dulu feature-featurenya, karakteristik daripada orang-orang yang punya hikmat yang bukan dari Tuhan. Yang ketiga, memegahkan diri. Oke? 14C, memegahkan diri. Coba baca satu orang. Oke, ya, memegahkan diri. 3:14, C. Betul ya, memegahkan diri ya? Nangkep nggak? Gak usah ayatnya nggak apa-apa, 14C cuman katanya satu itu, memegahkan diri. Nah, kata memegahkan diri, oke ya ini ya. Janganlah kamu memegahkan diri. Kata memegahkan diri artinya dia membesarkan pencapaiannya. Boasting. Boasting itu akarnya apa? Apa Bu? Megahkan diri itu akarnya apa? Sombong. Sombong. Jadi untuk dia membangun supaya orang itu merasa, oh dia hebat loh. Dia layak loh jadi pemimpin. Dia gede-gedein pencapaiannya. Penghargaannya mungkin ada satu dinding kali. Wih hebat loh, pencapaian penghargaannya banyak. Boasting. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kamu bermegah? Paulus bilang begini, aku memutuskan untuk tidak bermegah kepada yang lain kecuali salib Kristus. Bapak Ibu, waktu Paulus ngomong begini, ini aneh loh. Oke, saya beri contoh. Bu Rita, di rumah ada foto-foto keluarga nggak? Ada ya? Bapak Ibu ada ya? Di ruang tamu ya? Kalau ada orang baru datang, misalnya saya ini datang nih ke rumah Bu Rita nih, belum pernah sama sekali. Maka kemudian saya lihat, ada foto nikah. Ya. Biasanya apa sih foto-foto yang ditaruh di ruang keluarga? Atau di pajangan meja? Foto keluarga, apalagi?
Foto anak, ada lagi. Foto wisuda, pintar, ada lagi. Foto nikah, ada ya. Foto pernikahan atau foto keluarga. Ada lagi apa? Biasa yang lain. Foto jalan-jalan, pinter. Ya, nanti kalau ada orang datang, ini, misalnya Inet, ini lulusnya di sini Bu ya, wisuda gitu di Roma. Wih, keren lo, anaknya sekolah luar negeri lo. Kita bangga, kita bilang, oh dia sekolah di luar negeri. Oh ini, Davin, oh dia di Jepang. Wah, ada cerita. Oh ini Ibu di mana nih? Oh kita ke Israel. Wih, kita bilang apa? Sukses. Pernikahan, wah keren, cakep segala macam. Ada nggak di sini yang sambil kasih gitu tiba-tiba ada satu foto, pakai baju orange, di depan sini ada barang bukti, celurit, narkoba, pistol, begini, ya kan? Tahanan bares krim misalnya. Atau foto lagi mau dieksekusi di Nusa Kambangan. Lalu kita bilang, ini nih keren nih. Ini anak gua nih satu nih. Dihukum mati karena melakukan kejahatan bla bla bla. Nggak ada yang mau. Ini kalau bisa dibuang. Tidak dianggap. Justru Paulus bilang apa? Aku tidak mau bermegah dengan yang lain kecuali Kristus yang telah disalib. Karena pada waktu itu penyaliban sama dengan yang sekarang di Nusa Kambangan dihukum mati. Siapa yang mau bermegah atas orang yang disalib, telanjang, dihina, dikutuk? Gak ada yang mau. Kalau bisa semua menjauh dari sana. Tapi Paulus mengatakan, aku mau bermegah di sana. Jadi kalau kamu mau bermegah, bukan bermegah kepada pencapaianmu, tetapi pada apa yang Kristus kerjakan kepada kamu. Itu sebabnya, nanti kita lihat kaitannya antara anugerah dengan kesombongan. Karena kesombongan itu musuh anugerah. Dan anugerah kalau Tuhan beri sama kita, bikin kita malu sama Tuhan. Malu hati kita. Saya ini gak ada apa-apanya ternyata. Nah, yang berikutnya dikatakan apa? Berdusta terhadap kebenaran. Ya, 14D. Yaitu apa dikatakan? Dia berdusta terhadap kebenaran. Nah, ini tidak susah karena gini, orang yang punya ambisi pribadi akan menuntun kepada perpecahan dan persaingan, lalu kemudian untuk dia bisa menang, dia akan berusaha membesar-besarkan dirinya, promosi dirinya, termasuk berbohong terhadap pencapaiannya. Jadi lihat nggak ini urut-urutannya? Orang berhikmat itu, yang namanya hikmat duniawi. Dimulai dari dia punya ambisi pribadi. Ambisi mau jadi apa? Nah, terserahlah. Seperti yang kita lihat sekarang. Lalu mulai apa dengan itu dia? Dengan dia ambisinya itu. Mulai dia bikin apa dulu? Rivalitas. Dipecahin orang-orang. Dibikin kubu. Supaya ribut. Lalu kemudian di situ nanti dia tiba-tiba muncul. Sebagai pahlawan. Dia besarkan dirinya. Dia proyeksikan dirinya bukan seperti dia. Seperti kayak dia berdiri di depan lampu lalu bayangannya gede. Dia cuma kecil. Bayangannya gede. Dan orang lihat bayangannya. Tapi itu kan bayang-bayang. Itu bukan kenyataan. Akhirnya dia mendapatkan dengan cara berbohong. Saudara-saudara, kalau ini biasa terjadi di dunia politik dan dunia bisnis, ini ternyata terjadi juga di gereja oleh Yakobus. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya, hikmat sejati. Hikmat sejati, supaya kita cepat ya. Hikmat sejati cara kerjanya, pertama lemah lembut. Bapak Ibu, lemah lembut itu apa? Bukan lemah gemulai. Ntar kalau lemah lembut, dibilang nanti, aduh cuman suku tertentu yang lemah lembut. Lemah lembut di sini meekness. Meekness itu adalah power under control.
Jadi kekuatan yang terkendali, dipakai kata yang paling gampang itu, tali kekang kuda. Pernah kalau naik kuda, yang ditarik itu tali kekangnya. Dia lari, ini baru dia jalan, dia berhenti, itu ditarik tali kekangnya. Itu. Ya. Jadi di bridle. Itu caranya. Jadi kekuatan yang terkontrol itulah namanya kelemah lembutan. Termasuk apa? Yesus mengatakan begini. Bersedia kehilangan demi Kristus. Nah itu kata meekness. Enggak mempertahankan haknya. Pak, kalau orang malakin saya diambil gimana? Ntar dulu, beda antara orang dibully dengan orang yang lemah lembut. Lemah lembut itu karena alasan kepentingan yang lebih besar. Dia ngalah. Misalnya, daripada ribut, pecah, ini keluarga, sudah, saya tarik mundur. Gitu. Daripada ribut ini gereja, lalu pecah. Saya mengundurkan diri dari jabatan itu supaya saya nggak ribut, gitu contohnya. Jadi Yesus tuh menyerahkan dirinya. Salahkah Yesus? Enggak, Yesus nggak pernah salah. Tapi dia menyerahkan dirinya. Oke, tapi kalau itu belum pada waktunya, walau dibully orang dia nggak bisa, dia nggak mau. Kan beberapa kali dia terdesak dia hilang. Gitu ya. Jadi mesti ngerti juga supaya saudara tidak seenaknya dikerjain orang gitu loh. Nah yang kedua dikatakan adalah kemurnian. Nah ini hikmat yang dari sorga itu murni. Murni di sini pertama bicara mengenai kekudusan yang datang dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah kudus. Yang kedua murni ini adalah tidak tercemari. Seperti contohnya niat hati. Kalau kita melayani dengan kemurnian. Ketika orang lain misalnya berusaha untuk ngambil. Dia bilang silakan aja. It's okay kok. Nggak ada keinginan saya untuk. Wah gimana ini hak saya. Nah ini oke hati-hati. Di dalam gereja ini namanya entitlement spirit. Saya berhak. Saya orang lama loh di sini. I entitle this. Kadang-kadang di sini sih nggak ada, tapi ada tuh. Ini kursi, ini kursi penatua nih. Ini nggak boleh dudukin nih. Ini khusus bapak itu tuh, karena dia ini donatur di gereja. Entitled. Tapi sayang, kadang-kadang kita nggak ngerti lagi membedakan antara memberikan yang terbaik, sehingga akhirnya orang merasa ini haknya dia. Hati-hati. Ya, saya satu kali ingat ada satu gereja yang demi menghancurkan roh entitled spirit itu, sebelumnya gembala-gembala itu semuanya punya parkir khusus di gereja. Mau macet gembala nggak akan. Padahal dia nggak ada kerjaannya, kadang-kadang nggak ada tugas. Cuma gembala yang dapat parkir khusus. Lalu karena ini sudah menghancurkan gerejanya, gembala yang baru ini bilang gini, mulai hari ini tidak ada lagi parkir khusus. First come first serve. Kalau gembalanya mau khotbah telat, parkir di mana lu jalan deh. Mungkin kelihatan ekstrim. Tapi itu ternyata mendidik untuk orang mengatakan, cukup lama loh membuat jemaat itu baru sadar bahwa ini ternyata roh yang menghancurkan gereja. Dan akhirnya mereka dengan niat kerja keras. Pertama diprotes. Terutama kepada orang yang kehilangan hak istimewa itu. Nah, kita mau belajar di gereja Tuhan. Memang betul ada yang dipercayakan otoritas ya, gembala, kita hormati mereka. Kita berikan apa yang menjadi hormat. Tapi kita yang dihormati, jangan merasa saya pasti mendapatkan ini selamanya. Kecuali saya harus mengupayakan. Makanya dia bilang apa? Trust must be earned. Nggak dapat karena kamu gembala atau pejabat, lalu kamu akan mendapatkan kepercayaan orang. Belum tentu.
jabatan, posisi itu adalah kepemimpinan level yang paling rendah. Ya. Makanya ada orang yang ketika kehilangan jabatannya, dia power syndrome. Kalau orang belajar untuk kehilangan, nggak ada jabatan, nggak apa-apa. Yang penting dia bisa berfungsi. Saya belajar itu. Nggak ada jabatan, nggak apa-apa. Tapi jangan larang saya memberitakan Injil. Jangan larang saya mendoakan orang. Jangan larang saya untuk memuridkan orang. Itu fungsi saya sebagai orang percaya. Saya pernah ngalamin loh. 1 tahun nggak dikasih jabatan apa-apa. Nggak boleh khotbah. Saya tanya sama gembala, Pak, saya nggak boleh khotbah, nggak apa-apa. Saya dilarang nggak doain orang? Saya tanya. Yang kedua, karena ada gereja yang dilarang mendoakan orang. Kalau dia lagi nggak boleh juga kamu mendoakan. Oke. Saya dilarang nggak mimpin kul? Enggak. Saya dilarang nggak memberitakan Injil? Dia bilang gini, pokoknya kalau itu adalah fungsimu sebagai murid Kristus, nggak dilarang. Terima kasih Pak. Saya tidak marah-marah 1 tahun. Tidak. Enjoy aja, kenapa? Saya masih berfungsi. Enggak datang ngakimin kiri kanan. Karena nggak ada kerjaan. Salah sendiri lu kenapa nggak mau cari kerja. Artinya cari kegiatan gitu loh. Layanin orang, doain orang di gereja. Samperin mereka, ngobrol aja ngobrol. Gitu. Satu kali sampai gini, Pak ini mobil boxnya ada yang nyupirin nggak? Enggak. Boleh nggak saya nyupirin Pak? Oh boleh. Jadi kerjaan saya walaupun saya gembala, saya nyupirin mobil box. I don't care. Saya punya teman di Melbourne, senior pastor. Dia bilang, Pak, seandainya Bapak nanti sudah selesai semuanya, udah pada kepemimpinan sudah matang. Bapak mau jadi apa? The best thing that I can do is to be a usher. Hah? Usher? Iya. Saya senang jadi usher. Bayangin. Dia founder dari gereja itu. Ujung-ujungnya, karena sekarang generasi berikutnya yang muda-muda yang naik, yang dia siapkan. Ujungnya dia bilang apa? Enak Pak, saya jadi usher aja Pak. Udah lama gue tuh nggak ngosekin WC itu. Haleluya. Oke, next. Murni pendamai. Artinya dia datang untuk membawa damai. Ya, tidak ada kompetisi. Ingat tadi, rivalry. Berusaha bersaing, dia lawan dengan roh berdamai yang didasarkan kepada kekudusan. Lalu kemudian peramah. Nah, peramah di sini bicara mengenai orang yang sweet reasonableness. Nah, ini luar biasa ini kata yang lucu ini sebenarnya. Masuk akal, tapi masuk akal yang baik gitu loh. Nah, jadi gini, orangnya itu bukan mudah untuk dipermainkan. Hati-hati, kan gini ada orangnya ramah ya, tapi akhirnya dimanfaatkan orang. Atau disalah mengerti, karena dia ramah gitu kan. Hati-hati kalau anak kita perempuan, ramah begitu, suka dimanfaatin orang. Atau malah dijebak, jadi korban. Nah, saya ngajarin anak saya yang perempuan, saya bilang gini, kamu mesti ramah kepada semua orang. Tapi mesti, ini tadi, kata ini yang saya ajar sama dia, sweet reasonableness. Artinya, kamu ramah, manis sama orang, tapi tetap harus masuk akal. Jangan semua permintaannya kamu iyain. Nanti kamu dijebak. Jadi saya mesti ajar dia bagaimana untuk memiliki gentle spirit. Ya, itu namanya gentle spirit. Lalu berikutnya penurut. Nah, compliance. Nah, ini di company ini dituntut orang untuk bisa nurut sesuai dengan jadwal kerja. Jadi artinya orang yang bijak itu, yang bijaksana nggak pernah ngeyel. Ada orang tuh dikasih aturan ngeyel dulu dia. Bukannya yes dulu, ngeyel dulu. Itu bukan orang bijak. Itu berontak namanya. Penurut. Lalu berikutnya memiliki buah-buah yang baik. Penuh belas kasihan, ya, mercy. Artinya
ya, dia bersedia untuk dikendalikan oleh belas kasihan Allah. Jadi hatinya digerakkan seperti Yesus. Dibilang apa? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh, nah itu belas kasihan, mercy. Jadi alasan Yesus melakukan segala sesuatu itu adalah belas kasihan. Ini loh, dasar pelayanan itu. Hikmat. Lalu berikutnya, buah-buah yang baik. Ayat 17. Orang-orang yang setia adalah orang-orang yang berbuah. Jadi saya belajar juga dalam pemuritan ya. Kalau lihat pemimpin, saya nggak lihat semata-mata potensinya. Saya mulai gini loh, kamu punya potensi bagus, oke. Tapi saya mau lihat kamu setia nggak dan menghasilkan buah untuk bisa mendapatkan promosi. Jadi untuk dipromosikan kita juga mesti melihat orang itu setia dengan buahnya. Jangan cuma karena dekat dengan pemimpin lalu diangkat. Ya, jadi kita mesti belajar Yesus menguji dengan buah. Dan yang terakhir adalah tidak memihak. Ya, tidak memihak di sini berarti dia punya keputusan yang tegas untuk tidak berpihak kepada, kalau misalnya ini di dalam sebuah sengketa nanti dalam pasal 4, dia enggak mengambil sebuah sisi, kecuali mengambil sisi kebenaran. Itu. Ini enggak mudah, karena kamu bisa dimusuhin banyak orang. Ya, tetapi selalulah berpihak kepada otoritas yang legal dan yang benar. Dan yang terakhir dikatakan tidak munafik. Kata di sini dipakai kata, betul bahasa Indonesianya, tidak munafik. Ya, hipokrit. Hipokrit itu dalam bahasa Yunani itu artinya orang yang punya dua muka. Itu loh. Itu apa topengnya yang drama itu loh. Kan ada satu yang senyum, satu lagi yang begini kan. Nah itu namanya hipokrit, bermuka dua. Kalau orang melakukan monolog dulu, kalau si aktornya ini lagi dalam kondisi senang, dia pakai topeng yang senang. Nanti kalau dia sedih, dia pakai topeng yang sedih. Nah itu yang namanya bermuka dua. Munafik. Ya. Orang yang bijak tidak munafik. Dia harus punya warnanya sama. Warnanya sama. Jangan karena di sini lebih enak menguntungkan, dia sisi sana. Nanti di sini menguntungkan, dia sisi sini. Nggak bisa. Oke. Dan terakhir hasilnya. Nah sekarang hasil, tadi sumber, lalu kemudian cara kerja, sekarang hasil. Hasilnya, kalau hikmat itu palsu, hasilnya kekacauan, kebingungan. Kacau, ya bingung, ya confused. Jadi kekacauan, kebingungan, yang menimbulkan perselisihan. Lalu hasil berikutnya, segala perbuatan jahat. Jadi kekacauan selalu menciptakan panggung bagi semua perbuatan jahat. Mau lihat di sini, terjadi yang di atas ini jahat, panggungnya ini adalah kekacauan namanya. Di atas kekacauan semua yang jahat akan keluar. Oke? Makanya banyak tiran-tiran, tahu tiran ya, diktator, sengaja dia bikin kacau dulu supaya dia bisa naik di atasnya. Lalu dia berkuasa dan segala kejahatan yang ada. Itu pola dunia. Oke? Kalau hikmat sejati hasilnya ayat 18a. Buah yang terdiri dari kebenaran. Buah yang terdiri dari kebenaran. Artinya hikmat ilahi menghasilkan berkat. Hikmat ilahi menghasilkan berkat. Dikatakan apa? Berkat yaitu buah yang menghasilkan benih-benih buah lainnya. Biji-biji dalam buah lainnya. Berarti hikmat itu menghasilkan hikmat-hikmat lain. Ada diri banyak orang. Wow, luar biasa. Yang kedua, hikmat dari sorga itu menciptakan damai. Oke? Menciptakan damai. Nah, ini ada pertanyaan yang nanti bisa ditanya di hidup Anda. Apa cara yang paling penting untuk mengukur hikmat yang menguasai hidup kita sekarang? Menguasai gereja, menguasai pelayanan-pelayanan kita.
Menurut Anda sekarang ini di mana area hidup Kristen yang untuk menabur dan menuai? Bapak Ibu, coba mungkin bisa saya dengar. Kalau dari tadi kita belajar mengenai hikmat dari atas dan hikmat dari dunia, maka tabur tuai apakah hanya berlaku dalam isu keuangan? Kan selama ini kita dengar tabur tuai kan selalu bicara mengenai uang. Apakah isu tabur tuai itu hanya urusan uang? Enggak. Di mana lagi bisa ada tabur tuai? Kalau bukan cuma uang. Coba mungkin satu orang boleh baca, angkat tangan, ambil mic. Di mana? Ibu, boleh kencang aja Bu suaranya Bu. Tabur tuai di mana lagi? Kita bisa lihat selain area uang. Oke, tim. Dari hubungan, Pak. Hubungan, coba cerita bagaimana maksudnya hubungan? Kita menabur pengorbanan akan menuai sesuatu yang mungkin apa ya, relasi yang bukan hanya ke kita, nanti bahkan ke anak cucu kita. Oke, hubungan yang kita bangun sekarang atau pertolongan yang kita berikan sekarang ya tanpa pamrih ternyata akan bisa membawa tuaian bukan mungkin kepada kita tetapi kepada anak cucu kita. Bisa ya? Ingat itu. Jadi artinya kita mesti ingat bahwa kita menabur benih-benih kebaikan. Oke, di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 9. Janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Supaya bila tiba waktunya engkau akan menuai. Bila engkau tidak menjadi lemah. Artinya terus saja melakukan menabur damai. Maka kapan sih kita menuai Pak? Biasanya pada waktu kita memerlukan. Tuaian datang. Oke. Yang paling gampang. Yang kaitannya antara tindakan dengan hasil yang kita bisa lihat dan kita bisa rasakan. Saya selalu mengajarkan begini. Kamu terlibatlah di dalam gereja. Kan volunteer. Kita memberi diri. Tapi nanti lihat ketika kamu mengalami kebutuhan. Misalnya kemalangan, sakit, mau menikah. Itu orang bisa nolong kamu itu nggak ada tahu dari mana datangnya. Siapa yang pernah ngalamin? Belum pernah di sini? Oh ya sudah. Nanti coba ya. Saya selalu bilang begitu sama jemaat karena saya sendiri ngalamin. Ketika saya memberi diri, saya melihat jemaat itu ketika menikah, yang datang rame. Bukan mau cari makan. Karena memang mau ingin berbagi sukacita sama-sama. Karena orang ini sudah banyak memberi diri kepada banyak orang. Nah, termasuk juga waktu kedukaan. Nah, kita lihat waktu kedukaan sebenarnya akan kelihatan sekali. Siapa yang paling banyak nabur tuh kelihatan waktu kedukaan. Ya, betul ya? Ya, oke. Mungkin kita belum ngalamin, tapi kita bisa lihat orang lain mengalami. Hikmat mana yang sejati yang ingin Anda lihat di dalam hidup saudara? Nah itu saya kembalikan kepada saudara untuk melakukannya. Nah yang terakhir, ya saya selesaikan 10 menit ini, bagaimana mengakhiri sengketa. Ya, karena ada masih ingat nggak ini cerita mengatakan bahwa karena kita diciptakan dari debu tanah gitu ya. Tapi kalau orang itu selalu ribut, jangan-jangan ini diciptakan dari tanah sengketa. Gitu ya, orang itu gitu loh. Ya, jadi ini kan ada kamu diciptakan dari debu tanah gitu kan. Ada yang dari tanah sengketa, makanya ribut terus, dia kemana aja datang, ribut aja terus. Oke, nah bagaimana caranya kita mengakhiri sengketa? Ayat Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi sekarang di sini kita lihat ada sengketa. Nah, Rasul Yakobus memberikan 3 sengketa di dalam pasal 4 ayat 1 sampai 12. Ada 3 sengketa. 1 sengketa dengan orang lain, 2 sengketa dengan diri sendiri, 3 sengketa dengan Allah. Nah, ya. Yang pertama, dari mana datangnya sengketa ini? Dibilang pertama, kalau itu terjadi dengan sesama jemaat, dari mana datangnya? Sumbernya 1, adanya jurang kelas sosial. Yakobus 2 ayat 1 sampai 9,
itu bicara mengenai antara orang miskin dan orang kaya. Mohon maaf, kadang-kadang di dalam gereja ini terjadi. Kelompok kaya, kelompok miskin. Ya, kelompok yang bisa makan di restoran mahal dengan yang nggak bisa. Belum lama ini saya datang, dia bilang, kenapa kamu nggak mau jadi orang Kristen lagi? Capek pak, gua ke gereja tiap kali mesti diajak untuk makan ini, sementara saya nggak terlalu suka makan begitu. Dan karena saya nggak suka, dianggap saya ini memang nggak layak jadi kelompoknya mereka. Padahal dia kaya, cuma dia nggak suka aja gitu, habis kebaktian cuma makan-makan doang, dia perlu waktu dengan istrinya. Nah kayak gini, akhirnya dia jadi kesel sendiri dengan orang Kristen. Akhirnya dia mesti diinjilin lagi loh. Bayangin nggak kepahitannya itu? Karena apa? Jurang sosial. Padahal gereja di awal itu justru menghancurkan jurang sosial. Di Efesus pasal yang kedua, dia bilang jangan ada lagi tembok. Dulu engkau jauh didekatkan oleh Kristus. Tidak ada lagi yang kaya, tidak ada lagi yang miskin, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi tuan, ya, tidak ada lagi orang skit, orang itu bayangin ya, ketika Rasul Paulus ngomong tuh di Kolose, tahu Bapak Ibu orang skit itu siapa? Orang skit itu adalah orang yang paling ganas. Yang kalau dia menaklukkan musuhnya, kepalanya dipotong, terus batoknya dibelah dua, dijadikan tempat minum. Itu orang skit. Artinya orang apa? Kanibal kan? Tapi kalau kanibalnya bertobat gimana Pak? Paulus bilang, tidak lagi orang skit, tidak lagi orang Yunani, tidak lagi orang Yahudi. Tidak ada yang lebih tinggi. Karena semuanya di bawah Kristus. Roma itu garu-garu kepala lihat gereja. Karena Roma itu punya kasta. Bukan cuma orang India yang punya kasta. Roma itu punya kasta. Ada kasta golongan bangsawan, senator, lalu kemudian panglima tentara, lalu yang terakhir plebeians, orang biasa. Itu ada 4 kastanya. Sementara orang Kristen tiba-tiba kumpul antara pengusaha, budaknya, lalu orang asing kumpul. Mereka bingung. Loh ini kok bisa ya kumpul ya? Dan diterima. Itulah yang menghancurkan struktur kastanya Romawi. Ya Kristenan. Tetapi tiba-tiba sekarang mereka bikin kasta baru. Antara orang kaya dan orang miskin. Pecahlah gerejanya. Ribut. Yang kedua, perlakuan yang tidak adil antara pekerja dan majikan. Di dalam Yakobus pasal yang kelima. Perlakuan tidak adil. Pilih kasih. Anak-anak juga sama ya. Hati-hati. Favoritisme itu merusak. Kita udah belajar dari Yakub dan Esau. Satu anak papa, satu anak mama. Pecah kan keluarganya. Pilih kasih. Lalu perselisihan dalam jemaat. Sengketa. Yang tidak terdamaikan. Lalu perselisihan antar perorangan. Yang tidak pernah bisa didamaikan dengan cara yang seharusnya. Yesus sudah memberikan cara bagaimana menyelesaikan masalah perorangan kan? Masih ingat? Bicara 4 mata. Nggak selesai, panggil saksi. Siapa saksi? Otoritas. Yang kita berdua hormat. Misalnya, oke, panggil Pak Sam. Dua-duanya hormat. Kalau Pak Sam bilang apa, tunduk, ikutin jalan keluarnya. Kalau selesai, beres. Masalahnya dikonten, tidak kemana-mana, beres dua-duanya. Jelas? Kalau nggak mau bertobat, panggil pemimpin lain. Hadapin. Nggak mau bertobat, baru dibawa ke depan. Tujuannya cuma satu, supaya jemaat tidak terkhamirkan. Saya lagi ngalamin masalah ini untuk bantu satu jemaat yang ada di Amerika. Karena kebetulan yang merusak itu justru adalah pemimpinnya sendiri. Jadi saya bilang, bagaimana caranya Pak? Kalau enggak di gereja bisa pecah. Ya, jadi itu caranya. Kita mesti kembali kepada cara Alkitab menyelesaikan persoalan sengketa. Jangan ujuk-ujuk langsung masuk ke pengadilan gitu loh. Yesus mengatakan, Paulus, jangan ujuk-ujuk langsung cepat-cepat ke sana. Bapak Ibu, tanda sebuah masyarakat yang sedang hancur, banyak melakukan pengaduan ke pengadilan. Bukannya diselesaikan secara
musyawarah, dan kekeluargaan. Romawi itu mulai hancur tahun 400 dengan cara semua apa-apa masalah rumah diaduin ke pengadilan. Jebol negaranya. Hal-hal yang sebenarnya ini bisa diselesaikan dalam lingkungan komunitas, dibawa ke pengadilan. Berarti orang sudah tidak mau lagi berfungsi untuk mempertahankan keutuhan. I don't care, kasih aja ke pengadilan. Saling mengadu, saling filing, lapor. Itu tanda sebuah bangsa yang akan menuju kehancuran. Makanya lihat di Amerika, apa-apa su. Apa-apa su. Yang kaya siapa? Lawyernya kan. Oke. Nah, berikutnya ya, sengketa yang kedua, sengketa dalam batin. Tadi antara jemaat, antara orang lain. Yang kedua, batin. Perang dalam batinmu sendiri. Nah, hakikat dari dosa adalah keegoisan. Apa itu Pak perang? Akibat dari kita perang hawa nafsu. Satu, hawa nafsu menuntun kepada tindakan yang salah. Ayat yang kedua ya. Yang ketiga, menuntun kepada doa yang salah. Dikatakan gini, kamu berdoa supaya menuruti keinginan dagingmu. Maka kamu tidak dapat apa-apa. Tuhan tidak jawab. Kenapa? Karena doamu sesuai dengan kepuasan dagingmu. Lalu kamu nggak pernah syukur kepada Tuhan. Kamu nggak pernah merasa cukup. Ini loh, akibat orang yang mengizinkan hawa nafsunya itu pengaruhnya kemana? Kemana-mana. Mulai dari hawa nafsu kedagingannya, kemudian jadi doanya salah, tindakannya salah, dan tidak pernah mau bersyukur. Bapak Ibu, tanda manusia akhir zaman salah satunya tidak mau bersyukur. 2 Timotius 3. Tidak tahu berterima kasih. Itu tanda manusia akhir zaman. Nah, sengketa dengan Tuhan yang ketiga, yang terakhir. Tadi dengan sesama. Yang kedua, dalam dirimu pribadi, efeknya kepada kerohanianmu, kepada doamu, kepada sikapmu, dan tindakanmu. Lalu yang ketiga, sengketa dengan Tuhan. Yaitu akar dari semuanya ini adalah pemberontakan kepada Allah. Ayat 4 sampai 10. Ya. Nah, di sini dikatakan apa? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi sengketamu dengan Tuhan dimulai dengan bersahabat dengan dunia. Setuju dengan apa yang dunia katakan, nilai-nilai keduniawian. Sengketa dengan Tuhan dengan cara Anda menuruti keinginan daging dan bukan keinginan roh. Sengketa dengan Tuhan ketika Anda memutuskan menjadi sahabat iblis. Yaitu apa? Hiduplah dengan kesombongan dan tidak mengandalkan Tuhan. Bagaimana mengakhiri kesengketa? Ayat 7 sampai dengan 10 luar biasa ini. 1. Tunduklah kepada Tuhan. Kata tunduk di situ berarti saya mempercayai sumber Allah dan otoritas Allah dan saya mengikuti. Tidak dengan apa yang saya mau tetapi apa yang kehendak Allah. Seperti Yesus ketika mengatakan bukan kehendakku tapi kehendakmu. Itu ketundukan. Itu yang namanya submission. Tunduklah kepada Allah. Lalu dikatakan mendekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-8. Jadi bukan cuma tunduk tetapi kita mendekat kepada Tuhan sebagai sumber dan pertolongan kita. Lalu yang ketiga, ya. Jadi A.W. Tozer ini seorang kebetulan mengatakan begini. Nearness is likeness. Semakin Anda dekat, semakin Anda serupa. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita serupa dengan Tuhan. Semakin kamu dekat dengan dunia, terus dengan dunia dan kemewahan dunia, kamu akan seperti dunia. Jadi sederhana, mendekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, supaya Dia memberi engkau kasih karunia. Nah tadi pertanyaannya, Pak, apa hubungannya antara kasih karunia dengan kesombongan? Kesombongan itu selalu menghalangi kita untuk menerima kasih karunia.
Kalau dalam bahasa Indonesia dibilang apa? Allah mengasihani orang yang rendah hati. Ya, salah. Allah menentang orang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebenarnya bahasa Indonesia, bahasa terjemahannya sebenarnya begini. Allah menentang orang sombong dan memberi anugerah kepada mereka yang rendah hati. Itu sebenarnya ayat itu kaitannya. Jadi gini, bisa nggak orang sombong dapat pertolongan dari Tuhan? Nggak bisa. Ketika engkau mengatakan Tuhan, nah ini apa itu namanya rendah hati, Pak? Rendah hati tidak sama dengan rendah diri loh. Rendah diri bilang gini, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak mau. Itu rendah diri, itu sombong juga namanya sebenarnya. Rendah diri apa, Pak? Satu, engkau mengakui keadaan, misalnya keadaan yang susah. Kita bilang, Tuhan keadaan susah. Tapi, aku nggak bisa, aku percaya engkau yang akan menjadi pertolonganku. Cara yang paling gampang kita melihat orang yang rendah hati dan mendapat pertolongan dari Tuhan itu 2 Tawarikh 20. Ya, kisah Yosafat. Ya, 2 Tawarikh 20. Di situ kita bicara apa? Yosafat menghadapi musuh yang begitu besar, dia tidak mampu, dia bilang apa? Tuhan kami tidak bisa. Tapi engkau yang mampu. Lalu ketika Tuhan suruh dia jawab melakukan, dia bilang kamu berikan apa? Puji-pujian, nyanyikan nyanyian syukur. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya selama-lamanya. Perang kok disuruh yang dibawa ke depan itu tim orkes. Itu sama dengan Yosua, disuruh muter-muter. Malu-maluin itu strategi perang kayak gitu. Tapi Tuhan justru mengatakan, oke, kamu tadi udah bilang kamu gak mampu, kamu sekarang berdoa minta pertolongan dari saya, sekarang saya kasih jawabannya. Mau percaya gak? Jalannya saya. Karena kejadiannya seringkali begini, udah kita berdoa, Tuhan kasih jalan keluarnya gak cocok sama saya, kita bilang, ini kayaknya enggak deh, bukan dari Tuhan nih, cari yang lain lagi deh. Cari lagi. Itu sombong. Makanya gak dapat anugerah. Jalannya ketutup terus. Tapi kalau kita tahu ini mustahil dan kita minta sama Tuhan dan Tuhan kasih jalan keluarnya, kita ikutin sekalipun susah dan mustahil, biarkan Tuhan yang urusan sama mustahil. Kita mau urusan cuma satu, percaya kepada Allah dan percaya kepada nabi-nabinya, maka engkau akan berhasil. Amin. Nah, pertanyaan penerapan ini ada di dalam bagian terakhir ya. Apa alasan umum orang bersengketa sekarang ini? Apa Pak? Alasan umum orang bersengketa di gereja? Hutang. Pinjam meminjam. Betul ya? Pinjam meminjam. Sengketa uang. Sengketa apa lagi? Properti. Rebutan properti. Sekarang rebutan jabatan, ujungnya rebutan properti. Apa lagi? Sengketa yang ada di gereja. Tim, kamu nih orang di penggembalaan. Apa lagi sengketa-sengketa yang muncul? Itu sama orang Kristen loh. Harga diri. Ya, gimana maksudnya Bu Rita harga diri? Gimana maksudnya? Oh Ibu bilang, gimana harga diri? Maksudnya apa Bu? Tersinggung gitu Bu? Apanya? Oh dirinya pokoknya tidak dihormati gitu Bu. Harusnya kamu hormat sama saya, kamu begini, saya begini gitu ya. Oke, apa lagi? Tersinggung lah ya. Jadi kan kesombongan yang disinggung ya. Apa lagi? Sengketa. Beda pendapat nggak apa-apa sebenarnya, nggak harus sengketa kalau beda pendapat. Tapi apa yang membuat sengketa itu beda pendapat jadi sengketa? Tidak mau mengakui kesalahan misalnya bila pendapat kita itu sebenarnya tidak baik. Betul ya? Jadi saya dalam kepemimpinan selalu begini dulu. Kalau kita rapat pemimpin, kita boleh berbeda pendapat. Kita boleh fight di sini mempertahankan pendapatmu dengan argumen yang sehat. But the moment sudah dapat keputusan, keluar satu suara. Jangan kamu keluar bilang, tadi tuh harusnya begini, gue gak setuju itu sebenarnya. Itu yang bikin sengketa nanti. Boleh gak setuju di sini, di dalam ruangan. Keluar, kita respect. Otoritas bilang apa? Putusin apa? A. Ya udah kita ikutin A. Gak usah lagi nyinyir-nyinyir di belakang.
Itu tadi ya, berbeda pendapat itu nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kita tidak mau menerima keputusan bersama, nah itu yang rusak nanti. Apalagi? Uang sudah, pinjam meminjam, properti sudah, ketersinggungan sudah, beda pendapat sudah, apa lagi? Apa Bu? Egois, oke. Egois yang gimana Bu maksudnya? Mau menang sendiri. Oke, mau pendapatnya saja yang diikutin ya. Oke, yang lain? Selain itu? Yang melibatkan kelompok. Yang biasanya ujungnya pecah. Kepahitan yang tidak terselesaikan. Dimulai mungkin dari ketersinggungan. Dimulai mungkin dari amarah. Dia mulai mungkin dari keadaan di mana dia tersakiti. Tapi tak terselesaikan lalu mulai sebarin racunnya. Mulai kumpulin massa. Akhirnya pecah. Ya, semua dimulai dari belajar mengenai hikmat. Yang setia, sejati maupun yang palsu. Amen. Ya, saya selesai dengan paparannya. Silakan bila saudara ingin bertanya. Ya, adakah dari antara Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mumpung ada Pak Markus di sini, bisa kalau di mimbar kita bisa nanya. Ya, sorry tadi kebanyakan karena buat saya mungkin lebih enak yang kita lebih banyak bertanya. Silakan Bapak Ibu. Kalau yang ada di chat room juga boleh. Tante, mau tanya? Bu, Bapak Ibu ya, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Ya, jadi tanya saja, kalau saya bisa jawab, puji Tuhan. Kalau nggak nanti kita kasih ke Pak Gembala. Oke lah, ini berhubung mic udah di tangan saya. Yang penting jangan dibawa pulang. Iya enak suaranya. Pak, saya mau minta pendapat ya mungkin ya, atau ini ya. Saya gimana ya cara ngomong? Misalnya gini Pak ya. Ini kan saya ngegong ya yang mengenai keadilan gitu ya, mengenai kasih dan lain sebagainya. Terutama udah dalam hubungan sesama atau bergereja gitu ya. Buat saya itu penting sekali. Misalnya gini, ketika kita melihat panutan kita gitu ya, jatuh dalam dosa ya. Dia melakukan kesalahan ya yang mengecewakan kita. Mungkin kita kaget gitu ya, nggak nyangka. Saya kepengen tahu ya. Menurut pendapat Bapak, sebaiknya itu kita sebagai organisasi gereja, ya mulai dari organisasi gereja ya di tempat dia melayani atau berpayung di situ ya, sampai kita sebagai jemaat. Itu harus bagaimana? Kalau menurut saya kan kita harus adil, tapi di samping itu, enggak maksudnya adil itu maksudnya gini, kita mengasihi pribadinya, tapi di samping itu juga kita juga harus adil dengan kesalahan yang dia lakukan atau kejatuhan yang dia lakukan. Itu tidak bisa diabaikan. Karena saya nggak usah sebut lah, kadang-kadang kita juga lihat ya beberapa orang gitu ya misalnya jatuh dalam merit lagi gitu ya misalnya. Itu kan jadi batu sandungan gitu kan, dan menjadi satu kok bisa gitu loh, sedangkan firman Tuhan bilang nggak boleh. Nah orang tersebut ini, saya mau ngomong tentang orang tersebut ini yang melakukan kesalahan, Pak. Menurut saya sih dia tuh harus ditarik, tapi jangan dibuang. Ya, dieksekusi lah, apa dikucilkan atau diapakan lah gitu ya. Tapi kita harus fathering gitu loh. Kita harus sama-sama lagi gitu loh untuk ada yang coach dia gitu loh. Jangan dikucilkan. Kalau enggak nanti ya itu akar kepahitan itu luar biasa nanti. Itu yang paling penting sih menurut saya. Nah, di samping itu juga kita sebagai jemaat juga kita harus belajar gitu loh dari pengalaman yang salah itu supaya kita tetap lurus jalan kita gitu loh. Jadi antara keadilan itu loh yang kita harus lakukan tuh seperti apa. Terlebih-lebih mengenai menghakimi gitu loh. Kadang-kadang orang suka ngomong jangan menghakimi. Tapi ketika Anda melakukan kesalahan, kamu maksudnya gini, tidak mau dihakimi, tapi melakukan kesalahan mau gitu kan, lupa gitu kan firman Tuhan. Jadi ya kira-kira seperti itu Pak, mudah-mudahan. Ya. Enggak. Oke, nanti Ibu
itu tadi pertanyaan penerapan yang kedua Bu tadi mengenai dihakimi, menghakimi ya. Di Matius 7, 15 sampai 20 itu adalah menghakimi yang didorong oleh Alkitab. Tetapi yang dilarang itu dalam Yakobus pasal yang keempat. Ya. Jadi nanti coba lihat tuh ada Matius 7 ayat 1 sampai 5, Matius 15 ayat 20, Yakobus 4. Mana yang didorong oleh Alkitab, mana yang tidak boleh oleh Alkitab mengenai menghakimi. Oke. Tapi sekarang kita kembali kepada kasus yang utama tadi. Bila seseorang, terutama dalam posisi bila dia seorang yang memiliki otoritas, dipanut, lalu jatuh dalam dosa. Pertama, jatuh dalam dosa bukanlah sesuatu yang kemudian menjadi bencana. Karena selama kita masih tinggal di sini, tadi kan Rasul Yakobus bilang apa? Kita ini bergumul dengan daging kita. Bisa saja nggak dalam posisi kita dalam posisi lemah atau dia kurang pengawasan, kita jatuh. Bisa. Oke? Itu sebabnya tidak ada satupun yang kebal Bu, termasuk orang yang sangat rohani sekalipun. Makanya dia memerlukan orang-orang yang mengelilingi dia. Bukan mengelilingi dia cuma untuk yes man dan memuji-muji. Tapi yang berani berkata tidak dan salah kepada orang itu. Itu yang menyelamatkan dia. Makanya siapapun perlu pelindung. Saya ada orang yang masih saya izinkan dan kepada saya dan istri saya untuk bicara. Gitu. Dia ngomong apa? Bila kita dispute ini Bu, suami istri dispute, udah mentok, deadlock, kita ngomong ke dia, dua-duanya udah punya kesepakatan. Dia ngomong apa, terima. Karena dia adalah orang yang udah terakhir yang kita minta pertolongan. Nggak ada ceritanya siapapun itu. Kita udah respect sama dia, kita udah setuju, kita udah agree satu sama lain untuk apa-apa ke dia. Yang paling gampang itu ke gembala. Kalau kita misalnya ada dalam jemaat. Ya, karena dia tidak punya interest apapun membela kedua-duanya kan jemaat ini. Masa dia mau berpihak? Nggak boleh kan? Makanya hikmah dari ilahi itu tidak memihak. Satu. Nah, bagaimana bila dia jatuh Bu? Oke? Satu. Organisasi itu pasti punya struktur disiplin. Di mana-mana organisasi gereja akan punya struktur disiplin. Kalau nggak ada gawat dia Bu. Seenaknya nanti. Oke, pasti ada Bu. GBI pasti ada. Lihat aja nanti di statutanya. Ada kok. Ya. Pertanyaannya apakah dijalankan secara konsisten? Itu yang pertanyaan selalu. Yang kedua, apakah kita pilih-pilih kasih? Nah itu lain, itu urusan mengenai value yang berkembang di dalam kepemimpinan. Tapi saya percaya pasti ada struktur bagaimana misalnya pendeta gitu kan, PDP, kalau dia terjadi kesalahan bagaimana proses pendisiplinan, ada semua itu Bu. Ya, ada kok. Kan buktinya kapan itu ada satu pendeta yang melakukan sesuatu langsung ditegur kan sama BPH ya. BPH langsung dipanggil kan? BPD ya, langsung dipanggil kan orangnya. Itu dia Bu, itu untuk menyelamatkan. Tujuannya untuk menyelamatkan. Jadi biarkan otoritas yang menegur otoritas. Oke, kalau dia bertobat, jemaat bagaimana memperlihatkan? Tadi kan keadilan Bu, harus ditegakkan. Pasti harusnya dia akan mendapat konsekuensi dari organisasi. Macam-macam bentuk konsekuensinya Bu. Misalnya dia dirilis dulu dari jabatan. Dia hanya boleh berfungsi tapi tidak punya jabatan. Bisa tidak boleh berkhotbah, macam-macam lah. Itu ada kok, tergantung bagaimana keputusan dari gereja tersebut. Ada yang paling parah dicabut dari lokasi itu, dipindahin. Itu bisa. Ya, tapi tergantung, kembali lagi tergantung organisasinya. Nah, tetapi kepada kita jemaat, karena saya pernah ngalamin Bu, dosanya dihadapin, orangnya kita terima. Kita tetap jadi sahabat dia. Kita tidak setuju dengan dosanya, tapi kita tetap jadi sahabatnya dia. Di saat-saat seperti ini Bu, orang Kristen kadang-kadang lebih jahat daripada orang dunia. Orang udah jatuh begitu diinjek Bu. Dikucilin. Dia anggap orang ini tuman atau apa. Justru akhirnya dia jadi betul-betul lebih parah. Kenapa? Nggak ada lagi support sistemnya. Tetapi ketika ada orang yang mau menerima dia. Nah, ada orang yang mentor saya ini orang yang luar biasa. Berani ngambil resiko Bu.
Ini pemimpin jatuh udah gimana-gimana. Dihakimin oleh seluruh tubuh Kristus. Bukan cuma gerejanya loh, Bu. Seluruh tubuh Kristus di Indonesia. Ngeri nggak? Ngeri. Tapi apakah orang itu nggak bisa bertobat? Habis loh, Bu, dihadapin Tuhan. Habis orang ini. Secara finansial habis, secara kesehatan habis, sakit-sakitan dan seterusnya. Tetapi dia, waktu dia didisiplinkan, orang yang mementor saya ini menjangkau dia terus, Bu. Setiap kali pergi, nggak ada hamba Tuhan yang mau dekat kecuali orang mentor saya ini. Dilayani, dia dan istrinya. Dimulai dari zero, dia jangkau orang-orang yang hancur-hancuran, Bu. Yang pernah ngalamin dosa seperti dia. Dijangkau. Lama-lama penuh. Satu kali waktu mau Natal, mentor saya ini bilang begini kepada pemimpin, kita mau undang dia kasih kesaksian di gereja. Itu gereja hampir pecah, Bu. Mau marah. Tapi dia tahu dia dengar dari Tuhan soalnya. Tapi kan sudah proven, orang ini sudah dilayani dan berbuah. Pertobatannya kelihatan, lalu buah hasil dari pertobatan itu jiwa-jiwa banyak yang bertobat juga. Tapi nggak ada yang mau tentu itu. Orang ini dibawa Natal, Bu, tanggal 24. Orang-orang udah pada cemas nih, Bu. Wah, gimana nih ngomong apa? Dia kasih kesaksian. Itu semua jemaat nangis. Karena dia bikin tema coming home. Dan betul-betul yang dikasih orang yang kayak orang anak terhilang, Bu. Itu gereja. Woi, itu banyak orang bertobat, Bu. Nggak usah KKR. Dan dia nggak KKR apa-apa, dia cuma kasih tahu. Dia dimasukkan di dalam sebuah drama di situ. Dan di situ orang melihat bagaimana gereja itu menerima dia. Dan orang ini nggak cuma kasih yang begitu, Bu. Ketika dia nggak punya duit, tiap bulan secara pribadi dari uangnya mentor saya kasih ke dia. Oh, bukan cuma kasih terima-terima tepok-tepok didoain, uangnya juga keluar, Bu. Karena nggak punya lagi dia. Ketika dia sakit nggak ada yang bisa tolong. Ya, ini loh, Bu. Itu loh contohnya. Jadi kita tetap mesti hadapin dosanya. Tetapi ketika orang itu bertobat dan pemimpin mengatakan dia sedang begini sekarang, kita sedang awasin dia, kita jemaat, harus merangkul. Harus merangkul. Jadikan ini sebagai tempat di mana dia bisa pulih lagi kepercayaan dirinya untuk melayani. Tidak boleh langsung cepat, itu nggak bisa bertobat dia nggak merasakan konsekuensinya. Tetapi nggak boleh mulai dibuang lah, dia tidak dijelaskan berapa lama digantung. Ada yang begitu 10 tahun digantung nggak jelas, orang ini bingung. Saya ini didisiplinkan udah selesai apa belum ya? Nggak pernah ada kata putus, Bu. Sampai orang ini mau keluar baru sibuk, jangan keluar, baru dikasih. Nah, itu gawat yang begitu. Itu nggak fair. Nggak tahu kapan. Lu di kantor aja diketahui SP1, SP2 berapa lama. Nanti udah itu bisa dipulihkan lagi. Oh, probation lagi kamu. Ada jelas. Kenapa kadang-kadang kita nggak jelas? Nah, itu salah satu masalah di dalam tubuh Kristus. Ya, ini, Bu. Jadi saya pernah ngalamin, makanya saya ceritainnya dari ini. Manusia selama dia dari sini, Bu, sekalipun dia diurapin, dia rentan kok. Makanya kita perlu support system. Tetapi bila itu jatuh, mari kita percaya otoritas bertindak. Dan ketika otoritas mengumumkan itu, nah ini prinsip kedua. Ketika kesalahan itu dilakukan secara publik, harus diselesaikan secara publik. Misalnya dia melakukan sesuatu yang salah secara publik, maka orang itu harus berdiri lagi di depan publik, contohnya di depan jemaat, dan mengatakan, saya mau bertobat dari dosa yang sudah saya perbuat begini-begini, dan saya sudah ditegur, dan saya sudah bertobat, dan saya siap sedang menghadapi konsekuensinya, dan saya mohon Bapak Ibu memaafkan saya. Dan kalau sudah orang itu ngomong begitu, Bu, kita jemaat harus memaafkan, mengampuni, dan memberkati. Itu namanya disiplin dalam berjemaat. Ibu ya.
Ya, ya, ya. Iya, itu lakukan dengan cara begitu. Jadi itu support systemnya.